Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Bahtiar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Tanggung, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata tentang penerapan budaya positif di kelas. Latar belakang pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari Tripusat Pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas, serta mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama guru. Siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Menguatnya karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Tindakan yang akan dilakukan: mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, melakukan evaluasi dan refleksi. Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tentang tata tertib atau aturan yang ada di kelas. Kamu ingin kelas kamu ini seperti apa? Saya menantikan kelas yang seperti apa? Kamu tahu nggak dipanggil Pak Guru kenapa? Coba ingat-ingat. Kok bisa dipanggil Pak Guru? Berarti ada sesuatunya. Beda? Tidak mengajukan bola. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu, termasuk juga kamu. Teman-teman itu juga
Karena Pak Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu juga bukan satu-satunya yang kemudian kamu tentu pasti punya alasan. Alasannya apa? Nah, ketiduran. Oh, habis mengaji terus ketiduran. Pak, tidak dari siang setelah pulang sekolah tidak lagi dikerjakan. Oh, berat dulu. Kemudian kamu kalau sudah besar nanti ingin menjadi apa sebenarnya? Nah, pemain bola. Kalau pemain bola itu juga harus apa? Harus pandai apa tidak? Harus bisa pandai. Harus disiplin. Dikasih tugas harus tanggung jawab. Kalau kamu ingin menjadi seorang atlet juga harus disiplin. Bermula dari disiplin itu akan membentuk kebiasaan. Ya, lain waktu usahakan dilihat dulu. Kamu boleh melakukan aktivitas lain, harus mengerjakan apa yang diberi tugas. Ya, terjadi ya, nggak apa-apa. Yang penting kedepannya lebih baik supaya cita-citamu itu tercapai. Budayakan disiplin. Oh, kayak tugas apa mau? Nah, harus setuju? Semangat. Terima kasih ya. Tadi kenapa dipanggil Pak Guru? Tahu sebabnya? Tidak tahu tadi melakukan hal apa? Kenapa sih terlambat? Minggu satu. Terus yang aturan yang di kelas bahwa kita harus disiplin, gimana? Sudah kamu lakukan waktu itu? Belum. Jadi ke depan harus lebih janji tidak terlambat lagi ya. Apapun alasannya, kalau sampai jam sekolah harus berangkat lebih pagi sebelum jam 7. Nah, jam 7 kan sudah masuk. Datangannya harus jam setengah 7 tidak apa-apa. Maksimalnya jam 7 harus sampai. Usahakan tidak terlambat lagi ya. Mulai ya. Dia tak kena. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Untuk menyingkat waktu supaya tidak terlalu lama bertandanya. Jadi mohon maaf Bu Linda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berjumpa dan berkumpul di sini dalam rukol, dalam acara daring, yaitu penyampaian diseminasi kegiatan penerapan budaya positif yang ada di sekolah saya. Alhamdulillah teman-teman sudah berkenan menyiapkan atau meluangkan waktunya untuk kegiatan saya. Harapan saya berarti kita berbagi budaya positif atau berbagi hal-hal positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Jadi nanti kita bisa sharing bersama-sama pemahaman saya mengenai pembelajaran dalam CGP yang sudah saya lalui. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, izin share screen. Sudah muncul Bapak Ibu?
Belum, Pak. Baru muncul kopi, Pak. Iya. Bentar. Jaringannya agak lemot. Sudah? Belum, ya belum. Belum. Nah, gimana? Masih belum. Sinyalnya sebentar, Bapak Bu ya. Jadi kendala yang kita lakukan dalam dari ini adalah sinyal. Gimana, Pak ya? Belum muncul, Pak. Sabar, Pak. Siap, siap, siap. Ulangi dulu aja ya. Bentar, tak coba lagi. Sudah muncul, Pak Yen? Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Dalam sesi ini saya ingin menyampaikan yaitu pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas saya. Jadi nanti sekitar 1 jam ke depan kita akan bersama-sama di ruang ini saling berbagi pengalaman yang pernah kita lakukan atau ke depan kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Untuk nanti kegiatan yang kita lakukan yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita bersama-sama bernyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, demikian tadi kita sudah menyanyikan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan.
Apa itu disiplin? Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nilai-nilai kebijakan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku pasti memiliki tujuan menurut William Glasser. Mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan dari DNA itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin dari diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau dari dalam diri anak itu. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Mari kita bahas satu persatu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini meliputi kesehatan, makanan, dan rasa aman. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan secara psikologis, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, atau teman kelompok, di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Murid harus diberi kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah mereka ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan mereka memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Kemudian yang keempat yaitu kesenangan. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi yang sangat tinggi untuk mengerjakan hal-hal yang disenangi. Sebagai seorang guru, janganlah kita ragu-ragu dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, jadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengar, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri.
Kelima, kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, sering kita lihat di kelas atau di sekolah kita, ada anak yang sering mengganggu atau sering melakukan hal yang tidak baik. Kemungkinan kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, mungkin dari rumah atau dari sekolah kita kurang memperhatikan, jadi mereka melakukan, mungkin anggapan kita itu kurang baik. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi teman-teman bisa menuliskan di chat, mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ayo, boleh di chat, ditulis di situ, tidak apa-apa. Peraturan saja, kan sudah ada di sekolah peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Silakan teman-teman untuk berpendapat di kolom chat, nanti kita sharing bersama. Kalau menurut saya, keyakinan kelas ini adalah ada yang bentar. Pak Jen, karena disepakati bersama di kelas. Baik, berarti keyakinan kelas ini disepakati di kelas. Jadi warga kelas ini mereka membuat kesepakatan atau yang mereka yakini. Jadi kalau peraturan berarti itu adalah salah satu yang membuat. Jadi mereka mau tidak mau harus mengikuti aturan yang dibuat oleh salah satu seorang guru. Terima kasih Pak Yen. Baik, kita lanjutkan. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita samakan dulu. Nah, kita tuh dijelaskan. Hal tersebut, saya membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid saya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif, berupa pernyataan-pernyataan universal. Tidak terlalu banyak, semua warga kelas ikut berkontribusi. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Curah pendapat bersama anggota kelas. Mencatat masukan, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Meninjau kembali, meminta warga kelas untuk menandatangani, kemudian menempel di dinding. Meninjau kembali maksudnya adalah kita ulas lagi apa yang sudah kita sepakati, kemungkinan ada yang mau dikurangi atau yang sama, jadi kita tinjau kembali. Kemudian meminta warga kelas untuk menandatangani, jadi semua yang ada di kelas, dari guru atau murid yang ada di kelas tersebut harus menandatangani apa yang sudah kita buat bersama-sama. Karena dengan seperti itu kita merasa memiliki tanggung jawab karena sudah
membuat keyakinan bersama-sama. Jangan lupa tempelkan di dinding. Nah, maksud ditempelkan di dinding ini adalah kita bisa membaca sewaktu-waktu. Refleksi. Anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Anak yang tidak masuk saat curah pendapat bisa menyalurkan gagasan di lain waktu. Jadi anak-anak yang kemungkinan pada hari itu tidak masuk bisa menyusulkan gagasannya. Tindak lanjut. Yang pertama, mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Menyebarkan angket bisa melalui Google Form atau bisa melalui grup WA, mengantisipasi siswa itu tidak masuk ke sekolah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu video. Nah, nanti rekan-rekan bisa menulis di kolom chat yang mau sampaikan mengenai video yang kita akan mengenai. ¿Pones? ¿Se me pones? Sí, retorno. Almoçar por ser irmã, quer dizer.
video inspirasi yang kemungkinan kita juga mengalami. Jadi kalau ada siswa yang kebetulan melanggar peraturan, kita langsung masuk. Ya seperti itulah kemungkinan diri saya juga seperti itu. Nah, kedepannya mungkin saya bisa, mudah-mudahan bisa memperbaiki dengan hal yang baik, dengan selalu belajar, selalu berusaha untuk menjadi baik. Selanjutnya kita belajar tentang 5 posisi kontrol, posisi pendukung. Ya seperti dari video tadi, posisinya yaitu sebagai posisi pendukung. Tiap anak yang melakukan pelanggaran langsung diberikan hukuman. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Kemudian 4, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Selanjutnya, mari kita belajar posisi penghukum. Cara penanganan atau situasi buat kita tergolong pada posisi penghukum. Mari kita simak. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Baik, selanjutnya posisi membuat merasa bersalah. Kita lihat situasinya seperti apa. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Kita simak bersama-sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, selanjutnya posisi pemantau atau sebagai monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, selanjutnya posisi sebagai manajer. Naren! Oke, pakai format yang Selamat terakhir. pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Oke, ya. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Demikian 5 posisi kontrol dalam sebuah ilustrasi. Jadi kita tadi bisa melihat bersama-sama bagaimana penanganan sebuah tindakan indisipliner untuk menekankan kepada anak sebagai kontrol tentang sebuah peraturan. Yang pertama, tadi yang penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, ini tergolong pada identitas gagal atau kontrol dari luar. Kemudian dari teman dan pemantau, ini adalah identitas berhasil atau sukses. Ini juga tergolong kontrol dari luar. Kemudian posisi yang paling tinggi yaitu posisi pada manajer. Jadi identitas ini berhasil, kontrol diri dari diri sendiri, menghargai diri sendiri. Dari kelima tadi, dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, berdampak pada murid. Kalau penghukum, dampaknya adalah murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Dia merasa takut, dia merasa minder. Kemudian kalau posisi teman, dampaknya pada murid adalah anak tersebut akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada guru yang posisinya seorang teman tadi.
Kemudian dari posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan pada posisi manajer ini adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Setelah 5 posisi kontrol tersebut, kita bisa membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berguna untuk mengatasi atau mendisiplinkan siswa dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan kaidah yang benar atau sesuai dengan kondisi anak. Segitiga restitusi adalah suatu peristiwa dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya kita harus dengan sabar untuk melakukan segitiga restitusi ini, karena posisi kita adalah posisi yang sangat sulit. Terkadang anak didik kita terlalu banyak sehingga kita kontrolnya juga atau pemantauannya pun juga agak kesulitan. Jadi harap untuk kalau melaksanakan segitiga restitusi ini penuh dengan kesabaran. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi ini? Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi sebelum kita melakukan segitiga restitusi ini, harapannya kita sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Harapannya agar kelak anak itu melakukan sebuah hal-hal yang kurang baik, kita bisa langsung mengulas kembali keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Contoh penerapan segitiga restitusi ini adalah dua contoh kan. Jadi ada seorang anak, kebetulan anak tersebut adalah Fahmi. Ada 2 kasus, jadi itu 2 waktu yang berbeda, tapi 1 orang yang sama. Yang pertama tidak mengerjakan PR, yang kedua dia terlambat ke sekolah. Jadi pada waktu itu jam 7.20 dia baru masuk ke sekolah, sama seperti video yang kita putar bersama tadi, kita saksikan bersama tadi. Hal yang pertama yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas. Pak Guru melihat tadi kamu sedang sibuk mengerjakan PR. Nah, saya lihat Fahmi itu dia anak-anak yang lain atau teman-temannya sudah siap untuk pelajaran, tetapi saya lihat Fahmi menulis apa, pelajaran belum dimulai kok masih menulis. Jadi saya lihat. Kemudian saya panggil secara khusus setelah jam pelajaran atau setelah jam istirahat atau jam istirahat. Kemudian dalam dialog tersebut yang kedua, masuk tahap yang kedua yaitu validasi masalah. Kenapa Fahmi kamu tidak mengajukan PR? Nah, jawabannya kan dia pasti punya alasan. Nah, pada waktu itu alasannya lupa Pak Guru. Tadi kalau habis maghrib ngaji sampai malam, jadi lupa mengajarkan. Kok tidak siang? Oh siang saya bantu ibu. Oh ya. Kok tidak sore? Sore saya madrasah Pak Guru. Oh ya sudah. Jadi dia kemudian setelah anak tersebut menyampaikan sebuah permasalahan tersebut, kemudian saya menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar Fahmi? Fahmi menjawab, disiplin Pak, tidak menghargai diri sendiri. Nah, berarti dia juga secara tidak langsung memahami bahwa tidak mengerjakan PR tersebut, dia juga telah melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama. Kemudian penerapannya.
Selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Mencari tahu penyebab dan coba menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusinya. Jadi Fahmi tadi tidak mengerjakan PR. Kenapa? Karena kemungkinan dia tidak punya waktu, kemungkinan juga dia malas. Jadi kita harus mencari solusi. Solusinya apa Fahmi kalau kamu tidak mengerjakan PR? Oh iya, kalau mengerjakan PR setelah pulang sekolah saja langsung dikerjakan. Dan saya memberikan masukan seperti itu. Kemudian dia menjawab, ya Pak, besok lain waktu saya akan lebih mendahulukan pekerjaan rumah daripada kegiatan yang lain. Nah, bagus. Jadi kegiatan yang lain selain sekolah di rumah juga ada kegiatan yang dilakukan anak-anak, kita harus juga memberi ruang pada mereka. Jadi kalau ada PR, usahakan PR jangan terlalu banyak karena anak-anak di rumah juga kemungkinan mereka kegiatannya juga lebih padat. Ya bermain juga kebutuhan mereka, kemudian mengaji juga kewajiban mereka. Nah, jadi PR antara 1 sampai 5 dengan 1 sampai 20 atau 25. Jadi harapannya PR ini untuk mengulas kembali pelajaran yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Terima kasih. Alhamdulillah demikian teman-teman kegiatan desiminasi atau paparan kegiatan yang saya sampaikan sampai penghujung acara ini. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau yang ingin disampaikan bisa tulis di kolom chat dan nanti bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi pengetahuan tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan bersama-sama untuk anak didik kita. Jadi tantangan ke depan dunia pendidikan semakin berat karena kita sebagai pendidik juga harus menguasai informasi teknologi. Kemudian kalau kita tidak mengetahui itu maka kita akan jauh tertinggal. Kita hanya pembelajaran hanya tidak bisa memanfaatkan teknologi, tidak bisa menggunakan hal-hal yang pembaruan, tidak bisa istilahnya perkembangan anak sesuai dengan kodrat zamannya kurang terpenuhi. Jadi harapan pemerintah kita bisa menyesuaikan zaman untuk perkembangan teknologi atau perkembangan pendidikan untuk lebih baik. Jadi saya hanya bisa sharing, mungkin saya banyak kekurangan, jadi mari kita sama-sama belajar. Apa yang saya belum mampu, boleh dengan berkenan Bapak Ibu nanti kalau ketemu bisa saling sharing, kita saling berbagi pengetahuan, sedikit tidak apa-apa, yang penting pembaruan yang baik bisa kita lakukan atau kita terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas kita sebagai tanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di sekolah kita. Demikian paparan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf banyak bicara, banyak salahnya. Sama-sama Pak Tony. Banyak ilmu yang saya dapatkan Pak Tony. Baik, kalau yang mau beraktivitas lain bisa langsung meninggalkan room atau ruang ini. Ingin masih mengobrol-ngobrol di dunia maya ini, saya tunggu.
Sudah Pak tadi. Makasih Pak. Pulang tak diantar, pulang sendiri ya. Saya nggak bisa ngantar. Kak Jojo, terima kasih. Kak Anis, Kak Mula, Kak Abdul, Kak Yatin, Kak Linda, Kak Tony. Cerita. Oh, tentang bahan Pak, cerita apa, nanti tema. Ya, nanti ngobrol Pak, tentang apa ngono aku takoki kok piye, kok aku kai jawaban piye. 50 menit. Aja Pak, saya 10 menit beliau menit. Ini Pak Tony. Misal ada kasus itu hari pertama sudah direstitusi, kemudian anak itu ada kasus lagi Siapa ya? Stasi. solusinya gimana Pak Tony? Karena di sekolah saya itu seperti itu. Kalau saya ya saya ulangi lagi. Ya gimana ya, ilmu baru ini harus selalu kita coba. Yang penting apa itu selalu yang menyesuaikanlah kondisi lokal. Terkadang mau tidak mau kita juga harus menerapkan itu, karena kalau kita ya istilahnya tiba-tiba anak itu melakukan sebuah kesalahan kita marah juga salah. Jadi kita ulas lagi. Jadi apanya itu mereka melakukan hal negatif ya kita restitusi lagi. Kenapa terus seperti itu? Kemungkinan dengan seperti itu intinya yang penting itu adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kalau kita sudah buat seperti itu ya harapannya sekolah sudah mempunyai keyakinan sekolah. Jadi anak-anak bisa macam oh saya ke sekolah ini tidak bisa atau tidak boleh melakukan hal ini. Nah, berarti mereka tahu. Jadi harapannya kalau keyakinan sekolah ini kita tempelkan juga di luar. Jadi mereka bisa membaca, orang tua bisa oh anakku orang tua tekan juru ya misalnya seperti itu. Jadi kita ulas lagi, kan ada 3 itu seperti itu. Ternyata kita ulas terus. Berarti Pak, secara umum berarti anak-anak itu diberi pengertian daripada restitusi itu dulu ya. Karena mungkin adanya seperti itu ilmu baru, di lain sisi kita juga tahu, anak juga tahu gitu Pak. Iya, lebih enaknya itu. Jadi kita hanya istilahnya sebagai ya kelima itu, harapannya yang keempat dan kelima itu sebagai monitor atau pemantau dan sebagai manajer itu. Jadi anak-anak kalau kan coba lihat itu kan jadi kita sepakati kok kamu begitu ya. Jadi harus kita ini dipaksa atau mau tidak mau harus tetap lemah lembut, mulai nada yang rendah, tidak boleh nada yang tinggi. Itu banyak. WP Siap. Cuma pengalaman yang seperti ini Pak. Bu Tiati, selamat datang. Aduh, sibuk ya Bu. Datangnya terlambat. Terima kasih. Saya sudah selesai. Nanti 12:30 kan kita rupal. Yang kelas A1 dan A2. Baik teman-teman, saya izin undur diri untuk mempersiapkan kegiatan selanjutnya. Nanti di 12:30 ada kegiatan di dunia maya lagi, dunia yang tidak jelas, dunia yang tidak nyata. Terima kasih sekali lagi sudah mendampingi saya. Motivasi
apa tuh gitu. Training gitu. Aku seneng kayak gini maksudnya. Dipatiri. Ayo kakak Juju kalau mau keluar nggak apa-apa, sudah selesai kakak Anis, kakak Yapini. Itu mau ngapain ya Pak? Juju ngancani aku. Aku nggak seneng dikandang. Wah jadi pas PP ini. Walah PP walah malu serau wes. BerGP wes pusing nak PP Pak. Ampun Pak. Awalnya juga siapa? Wah serahnya ada Pak. Terus terang. Pikir konsep ya, bingung ya. Ya fasilitator wes. Fasil tenan. Walah jawaban CGP iki ngarone iki ora iso ngerucutke ora iso kesimpulan apa duwe Pak. Berarti butuh instruktur ya. Dirjen. Oke Pak Tony, terima kasih kelas dulu ya. Oke siap. 86 Oke, 2423. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Wijaya, guru kelas 1 di SD Negeri 1 Mrebu. Pemaparan dari Pak Tony tentang penerapan budaya positif di sekolah sangat menginspirasi saya. Saya bisa tahu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, yaitu posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai posisi teman, sebagai posisi pemantau, juga posisi manajer. Dan juga saya jadi tahu tentang segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi masalah, dan ketiga membuat keyakinan kelas. Begitu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian budaya positif yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.